Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban kita yang kedua, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtalul Hadis di halaman 8. Kata baginda Nabi, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata baginda Nabi, "Idza ataitumus shalah," apabila kalian mendatangi tempat sholat, ke masjid, mushola, fa'alaikum bis-sakinah, maka wajib kepada kalian tenang. Gak usah gerabak-gerubuk, gak usah rusuh, gak usah lari-lari, tenang. Fama adraktum fasallu, sampai di masjid, sampai di mushola, apa yang kalian temukan, sholatlah. Imam lagi ruku, rukulah. Imam lagi sujud, sujudlah. Imam lagi tahiyat akhir, tahiyat akhirlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tersisa, yang ketinggalan, fa'atimmu, sempurnakanlah. Contoh, bapak datang ke masjid, ternyata imam lagi sujud. Nah, suka ada orang-orang yang nunggu imam berdiri. Itu salah. Nungguin imam berdiri, masih sujud tunggu berdiri, salah. Langsung saja sholli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman Allahu akbar, langsung sujud ngikutin imam. Itu ya begitu. Ada yang begini lebih fatal, ini lebih parah.
langsung dia Allah Akbar, langsung ruku sujud ngejar imam yang lagi sujud. Itu salah. Nah ini yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita, ke istri kita. Jadi apa yang kita temukan dari imam, lakukan oleh kita sebagai makmum. Walaupun imam lagi tahiyat akhir, jangan bikin berjamaah baru. Selama imam masih tahiyat akhir, ikut imam dulu. Jangan bikin jemaah baru tiba-tiba di belakang. Jangan. Nah, apa yang tersisa sempurnakan. Contoh, ternyata kita ketemu imam lagi sujud, langsung ikut sujud. Nah, pas imam tahiyat akhir, salam ke sebelah kanan, salam ke sebelah kiri, kita jangan salam, berdiri lagi. Tadi kurang berapa rakaat. Nah, itu yang disempurnakan, termasuk sholat Jumat. Punten, nyampe ke masjid ini emang kita lagi sholat Jumat di kendaraan berjalan, oh nyari masjid susah amat ini, nggak dapat masjid lagi yang Jumatan, nggak dapat lagi. Alhamdulillah akhirnya dapat. Pas nyampe ke tempat Jumatan, kita wudhu dulu, ternyata udah qomat. Nah, mohon maaf lahir batin, pas kita nyampe ke tempat sholat udah rakaat pertama, maka ikutlah kita langsung rakaat keduanya. Ikut rakaat keduanya, imam salam, kita sempurnakan satu rakaat lagi. Nggak usah khutbah sendirian, habis itu khutbah sendirian, nggak usah, nggak perlu. Kan kita masbuk itu orang yang sholatnya ketinggalan oleh imam. Arti masbuk adalah nyusul atau ketinggalan sama imam. Begitu, sempurnakan. Ustadz, perlukah habis itu sholat zuhur lagi? Ada ulama, hampir sebagian ulama mengatakan tidak usah, karena masih ketemu sholat berjamaah dengan imam. Tapi di kampung-kampung suka ada yang sholat lagi, habis sholat Jumat sholat lagi, ya terserah. Tapi ajaran dari ulama madhab tidak ada perintah itu. Ketika sudah sholat Jumat, sudah selesai. Kewajiban sholat zuhurnya sudah gugur. Karena hari Jumat buat laki-laki adalah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Kecuali dalam perjalanan jauh, maka silahkan saja sholat zuhur, gak masalah. Atau lagi sakit, nggak bisa ke masjid, sholat zuhur. Itu satu hadis yang pertama. Tenang aja, tapi jangan terlalu tenang. Udah azan, tenang aja, kata Ustaz juga tenang kemarin gitu. Udah qomat, tenang. Allahu Akbar, imam udah takbir, tenang, kata Ustaz juga tenang. Bukan itu maksudnya. Bukan, tenang itu bukan begitu. Artinya tidak usah gitu ya ketika kita ketinggalan. Tapi syukur-syukur kalau sebelum azan dikumandangkan posisi kita sudah berwudu di masjid. Itu lebih bagus lagi, pahalanya lebih gede lagi. Itu hadis yang pertama. Sampaikan ini ke anak-anak kita, karena terkadang anak-anak kita nggak paham dengan ini. Jadi apa yang ditemukan dari imam, lakukan. Langsung takbiratul ihram, langsung kita ruku, langsung kita sujud, terserah ketemunya imam posisinya lagi mana. Nah, langsung. Jangan takadu iftitah, jangan Fatihah kalau belum ketemu. Termasuk begini. Ketika kita menemukan imam lagi baca surat, nah ternyata kita pengen baca Fatihah, belum sampai ayat terakhir keburu ruku, maka ikut ruku saja, nggak usah diselesaikan Fatihahnya, karena orang masbuk Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Begitu. Cuman jangan dipakai ketika sholat taraweh. Taraweh imam udah bismillahirrahmanirrahim, duduk aja, ntar belum gitu ya. Pas imam udah bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, baru berdiri. Itu salah. Masbuk itu orangnya nggak ada di sini, ketinggalan. Kalau orangnya di sini nungguin imam
mau ruku itu bukan masbuk, males namanya. Beda itu. Hadis yang kedua. Idza atakallah malan falyura atharu nikmatillah alaika wa karamati. Kata baginda Nabi, idza atakallah, apabila Allah memberikan kepada engkau malan, harta, kekayaan, falyura, maka perlihatkan atharu nikmatillah, bekas-bekas nikmat Allah alaika kepada engkau, wa karamatihi, dan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita dikasih harta, perlihatkan dengan cara apa? Sholat pakai baju yang bagus, gitu ya. Fakir miskin gak pernah kita tinggalkan. Anak yatim selalu kita santuni. Berangkatlah kalau punya ongkos, kan dikasih rizki sama Allah, haji atau umrah, gitu. Itu memperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Tuhanmu lah engkau ceritakan, engkau perlihatkan, engkau lakukan. Jadi jangan begini, saya sederhana aja, sholat pakai kaos ini aja lah. Setiap sholat begitu aja, setiap ke masjid begitu aja. Padahal maaf, jas yang harga 5 juta kebeli, sarung yang harga 1 juta kebeli, pakai buat ibadah, itu nikmat Allah. Jangan hanya dipakai buat keundangan, pakai buat ibadah kepada Allah. Saya punya guru ketika kuliah dulu, namanya Dr. Nurjan Shah M.Hum. Beliau lulusan Kairo, S3-nya di Amerika. Beliau lulusan Kairo, S3-nya di Amerika, itu dosen saya. Dia begitu membahas ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata beliau, dia dosen bahasa Inggris ya. Aslinya dosen bahasa Inggris saya. Aslinya. Dia mengatakan begitu, membahas ayat itu karena beliau lulusan Mesir. Yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah kalau Anda kebeli baju yang 1 juta buat dipakai sholat, pakailah. Kalau istri Anda sanggup dibelikan mukena yang 2 juta, belikan, pakai buat sholat. Kata dia begitu. Jangan pakai baju jelek ketika menghadap Allah. Begitu dia sampai cerita beliau begitu. Allahu Akbar. Kita terkadang sayang cuman buat sholat doang, cuma nggak kelihatan ini kan. Bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa, cuman untuk memperlihatkan sama Allah, ya Allah, engkau berikan nikmat ini kepada saya perlihatkan ketika menghadap engkau. Kan sholat ini menghadap Allah, sholat ini ya, gitu. Kemana-mana naik mobil jelek aja, itu bukan sederhana. Kalau kita kebeli yang bagus, belilah yang bagus, sehingga kalau ada tetangga mau lahiran gak ada kendaraan, kita bisa antar, mobilnya sehat. Kalau ada orang sakit, kita mau nengok dengan tetangga, bisa ikut biar jalannya nyampenya cepat. Begitu maksudnya. Dia bukan dari bagian sederhana, bukan ngirit atau bisa jadi pelit gitu ya, yang begitu. Baik. Masjid lagi dibangun, Allah kasih saya keberkahan usaha saya nih, sisihkan, nggak banyak, paling 100 sak semen lah. Nah, itu bagian dari memperlihatkan nikmat Allah. Ya Allah, engkau titipkan rizki kepada saya, usaha saya lancar, pekerjaan saya lancar, saya buktikan ini ya Allah, hasilnya saya titipkan, kembalikan kepadamu. Makanya punten, doa kurban ketika nyembelih, Nabi mengajarkan seperti ini dalam kitab Minhajul Muslim, posisinya Allahumma inna hadza minka walaka fataqabbal hadza minni wa min ahli kurbanan lillahi ta'ala. Ya Allah, ini rezeki darimu, aku berikan lagi kepadamu, aku persembahkan untukmu. Terimalah ini dariku dan dari keluargaku sebagai kurban lillahi ta'ala. Gitu
Rizkinya kan dari Allah. Itu ya, kita balikin lagi, digunakan untuk mendekati Allah lagi. Begitu. Baik, hadis yang ketiga. Idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila seseorang menyempurnakan salatnya, fa atamma ruku'aha, dia sempurnakan ruku'nya, wa sujudaha, dia sempurnakan sujudnya, qalat, maka salat berkata, hafidhakallah, semoga Allah menjaga engkau, kama hafidtani, seperti engkau telah menjagaku. Jadi kalau sholat jangan asal-asalan. Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i di sini ya, Allahu Akbar. Ini lurus dengan pundak, ini lurus dengan telinga. Imam Syafi'i. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ya silahkan, tergantung belajar sesuai dasar hukumnya. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang muter, tahu kenapa, tahu dapat dari mana itu, muter dulu dia. Silahkan sempurnakan, baguskan sholatnya. Dari mulai wudunya yang bagus, wudunya, pakaiannya yang bagus, menghadap kiblatnya yang tepat, itu namanya membaguskan sholatnya. Rukunya harus betul, punggungnya rata, telapak tangannya nempel di lutut semua, jarinya dijarangkan, lututnya jangan ditekuk tapi diluruskan. Itu namanya rukunya bagus. Sujudnya bagus, tidak seperti anjing lagi tengkurap, kalau bahasa hadis begitu, itu ya, tidak melebar ke samping begini ngeganggu orang, tapi betul-betul sujudnya betul, jari-jarinya dilipat semua menghadap kiblat, tidak diangkat jarinya. Suka ada orang sholat begini ngangkat atau begini, yang betul ditekuk semua jari kakinya ditekuk semua, itu yang betul. Nah, maka kalau rukunya, sujudnya, tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya, duduk di antara dua sujudnya, fatihahnya, dan gerakan-gerakan yang lainnya disempurnakan, sholat mendoakan kita. Ini sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat sunnah yang lain mendoakan kita. Dia berkata, hafidhakallah, semoga Allah menjaga engkau, kama hafidtani, seperti engkau telah menjaga aku, sempurnanya aku. Begitu. Jadi sholat tinggal doain. Makanya kalau siapa saja yang pengen dijaga dari musibah, dijaga dari bahaya, dijaga dari penyakit, dijaga dari kemiskinan, dijaga dari terlilit hutang, dijaga dari masalah, jaga sholat dengan sempurna. Jawabannya, jaga sholat dengan sempurna. Itu ya, Quran surat Al-Mu'minun, Allah mengingatkan, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidhun. Ciri orang beriman yang pasti berbahagia adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Dijaga, bukan hanya melaksanakan, plus disempurnakan pelaksanaannya. Jangan buru-buru. Mau kemana kita sholat, ngapain buru-buru, plak 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 plak, ngapain, mau kemana? Sholatlah paling selama-lamanya sholat 5 menit kalau sendirian, paling itu lama banget udah. Itu ya, jangan buru-buru. Kenapa? Ini hadis lanjutannya, faturfa'u. Maka ketika sholat itu dijaga dengan sempurna, faturfa'u, sholat itu akan diangkat ke langit, dibawa menjadi tabungan pahala sholat kita. Tapi punten, wa idza asa'a sholat, apabila seseorang sholatnya dia jelekin, artinya dijelek-jelekin sholatnya. Cara ngejelekinnya bagaimana? Tidak sholat, bukan. Kalau tidak sholat mau udah jelas-jelas kafir itu mah. Tapi falam yutimma ruku'aha, dia tidak sempurnakan rukunya. Yang penting ruku, Allah, sami Allah. Nah, wasujudaha, sujudnya yang penting kepala tek, ngangkat lagi, nggak disempurnakan. Yang penting ngelaksanain dah.
siapa yang sholatnya asal-asalan, qalatis sholat, maka sholat berkata doya'akallah kama doya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan engkau, kama doya'tani, semoga Allah menyepelekan engkau seperti engkau telah menyepelekan aku. Fatulafu, maka digulung itu salat, kama yulafu thawbul khal, seperti digulungnya pakaian jelek, fayudrabu biha wajhuh, itu salat dilemparkan ke wajahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang salatnya jelek, ditolak sama Allah dan didoakan oleh salat agar kita dihinakan, disepelekan, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merasa diri kenapa Allah tidak sayang sama kita, kenapa Allah ini tidak mendukung usaha kita, kenapa Allah ini kok rasanya berpihak ke orang lain, ke kita enggak, coba perhatikan sholatnya. Jangan-jangan sholat kita asal-asalan. Indah ya, luar biasa. Itu hadis yang selanjutnya. Yuk sampaikan hadis ini ke istri dan anak kita. Sering kita temukan para istri di rumah sholat yang penting melaksanakan plak-pluk. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Yang kedua, anak-anak kita udah sholat nak? Udah, cepet amat. Nah ini harus kasih tahu. Nah, sholat yang asal-asalan, Allah akan melemparkan sholat ke wajah kita dan tidak akan diterima. Tapi sholat yang sempurna, baik, maka Allah akan menerima sholat itu dan sholat akan mendoakan kita. Begitu indah, begitu luar biasa. Ya, ini kewajiban kita semua menyampaikan ke anak-anak kita, jangan asal-asalan sholat, karena sholat adalah wadahnya amal. Hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Etika ketika mau tidur. Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, kata Nabi. Kalau kalian mendatangi tempat tidurmu, tempat pembaringanmu, tempat istirahatmu, ranjang, kasur, sofa, maka fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah seperti engkau mau sholat, seperti engkau wudu mau sholat. Jadi kalau mau tidur, satu sunnahnya wudu dulu. Kita mau boro-boro yang sering nonton TV dulu biasanya. Nah, wudu dulu. Sunnah ini, hadisnya ini. Kenapa Ustaz harus wudu? Biar kita suci. Tidur dalam kondisi suci, setan gak berani ganggu. Ternyata besok paginya gak bangun lagi, alias meninggal dunianya dalam kondisi suci. Begitu maksudnya. Jadi sunnahnya kalau mau tidur wudu dulu. Summa toji'a ala syiqqikal aiman. Sunnah yang kedua, kalau kita tidur, berbaringlah ke bagian sebelah kanan, miring ke sebelah kanan. Itu sunnah yang kedua. Jangan nindihin tangan kiri, tapi tindihinlah tangan kanan, telinga kanan, kaki kanan, tindihin. Itu ya, miring ke sebelah kanan. Maaf Ustaz, saya mah kalau tidur acak-acakan, terkadang tahu-tahu tengkurap, terkadang terlentang. Enggak apa-apa, yang penting mulainya miring ke sebelah kanan. Kenapa? Kalau udah tidur kan kita nggak tahu. Tuh ya, bisa aja mimpi dikejar nenek-nenek jadi tengkurap, kan bisa aja gitu. Nggak apa-apa, yang penting mulainya miring ke sebelah kanan. Jadi ngebelakangin istri itu, maaf ya, sunnah Nabi miring sebelah kanan, mamah dibelakangin, gitu. Ternyata setelah tidur bertumpuk sama istri, ya itu bonus. Gitu. Pokoknya mulainya miring ke sebelah kanan, gitu.
Ustadz, kenapa Nabi menganjurkan miring ke sebelah kanan? Karena di sebelah kiri ada jantung. Kalau kita miring ke sebelah kiri, jantung kita terhimpit. Bahaya. Secara kesehatan itu merusak organ jantung. Makanya miringnya sebelah kanan, jadi jantung bebas bergerak. Itu sebenarnya kau lihat hikmahnya itu. Oke. Yang ketiga, kalau mau tidur summakul, lalu berdoalah dengan doa ini. Nah, ini sunnah, berdoa sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ini mah harus ditulis, tempel di dinding. Nggak bisa ngapalinnya, tulis aja, tempel di dinding. Jangan Allahumma janibni syaiton yang ditempel di dinding. Nanti anak baca, ditanya orang, nah doa tidur apa? Allahumma janibni syaiton. Kok begitu? Itu di kamar papa, begitu tulisannya. Nah itu jangan. Ini doa mau tidur. Iya. Jadi kita hafalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ternyata ada doa yang langsung diajarkan dalam hadis sahih. Doanya ini dia. Allahumma ya Allah, aslamtu wajhi ilaika. Aku pasrahkan wajahku kepadamu. Terserah, aku mau tidur ya Allah, aku serahkan diri kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Terserah, rumah mau didatengin siapa, mau dihindarkan dari siapa, tabungan saya yang saya simpen di bantal, ditambal bawa bantal, emas saya itu sudah serahkan semua sama Allah. Jadi tidurnya nyaman. Gak kepikiran apa-apa karena sudah yakin dipasrahkan untuk dijaga oleh Allah. Itu yang nikmat. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Udah, serah Allah saja. Ragbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Orang tidur itu setengah mati, diapa-apain juga nggak sadar. Lagi tidur pulas, dikumisin nggak sadar, dijenggotin nggak sadar, dicoreng-coreng pakai oli juga nggak sadar. Namanya juga orang begitu. Makanya serahkan sama Allah sisanya, biar kita dijaga sama Allah. Tiba-tiba ada yang ngirim sihir orang, terserah, udah diserahkan sama Allah kok. Saya udah berlindung dengan wudhu, udah berlindung dengan miring ke sebelah kanan, dan udah berlindung dengan doa yang diajarkan. Sudah nikmat. Tuh ya. Jadi begitu. Ini 3 amalan sebelum tidur, siang ataupun tidur malam. 1, wudhu. Yang kedua, miring ke sebelah kanan. Yang ketiga, berdoa dengan doa ini. Baik, hadis yang ketiga. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi. Kita pengen tahu nih, Allah nih ngarepin kita ini jadi orang baik apa buruk? Gampang diukur di hadis ini. Ukurannya. Nih, maaf, saya punya calon mantu nih. Ini calon mantu saya ini calon baik apa buruk? Kelihatan. Saya mau lihat anak saya nih. Anak saya ini calon baik apa enggak? Gampang. Ini ukurannya. Cirinya ini. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila Allah berkehendak kepada seseorang mau dijadikan orang baik, ini orang ini si A ini akan dijadikan orang baik oleh Allah, maka satu cirinya ja'ala ghinahu fi nafsi. Allah menjadikan di dalam dirinya merasa cukup, nggak pernah merasa kekurangan.
Punya motor doang juga alhamdulillah udah cukup, kemana-mana bisa pergi, kan gitu. Cukup itu bukan karena punya mobil loh, bukan karena punya rumah banyak, bukan karena punya kontrakan banyak. Laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi jiwanya yang merasa cukup, bersyukur terus sama Allah. Bapak gaji berapa? 2,5 juta, tapi alhamdulillah cukup Pak, buat istri, buat ini, buat cicilan rumah, cukup. Nah, ketika sudah merasa cukup, itu namanya orang ini baik. Tapi kalau di dirinya merasa kurang terus, pertanda buruk. Udah punya rumah 1 pengen 2, punya rumah 2 pengen 3, udah punya istri 1 pengen 2, udah punya 2 pengen 3. Itu ya, udah punya ini, merasa kurang terus, merasa tidak cukup. Nah ini hati-hati, itu berarti hawa nafsu syaitoniyah dan hawa nafsu bahaimiyah, hawa nafsu kebinatangan, hawa nafsu syaiton yang merasuki tubuh kita. Harusnya bersyukur sama Allah atas apa yang Allah kasih. Itu ya, begitu. Merasa cukup. Berarti Ustadz nggak usah kerja dong kan merasa cukup. Bukan begitu maksudnya. Semua yang Allah berikan kita terima dengan ikhlas, tidak pernah mengeluh, gitu ya. Orang mah tuh mobilnya udah ganti lagi, kita masih yang lama. Jangan. Nah orang model begitu ngomongnya itu tidak merasa cukup, karena rezeki saya dengan rezeki Ustadz Firdaus itu beda. Allah sudah atur. Mau bekerja sekuat tenaga, ya tidak akan sanggup nyamain, karena Allah sudah membagi. Si A akan di sini, saya disuruh dagang. Mohon maaf lahir batin, itu bukan bagian saya. Rasa-rasanya saya kagak bisa itu ya. Karena Allah sudah ngasih, ente ini jatahnya di sini. Tapi kalau orang sudah dikasih oleh Allah rezekinya dari dagang, cuman buka toko jualan barang bekas, itu untungnya miliaran. Jual mobil bekas, tuh ya, rumah bekas, itu untungnya gede gitu ya. Tapi kita terkadang, nah itu udah faknya, sudah kebagian hak-haknya, sudah dipas-pasin sama Allah. Yang kedua, ciri orang yang Allah akan jadikan baik, wa tuqahu fi qalbihi. Ada rasa takut kepada Allah dengan cara takwa kepada Allah. Pengennya ibadah, kalau nggak ibadah tuh takut bawaannya. Kalau maksiat ini takut bawaannya. Nah ini tanda-tanda baik. Pak, kenapa Bapak nggak ikut nyawer? Saya takut Pak, kalau pas lagi nyawer Allah cabut nyawa saya. Nah itu namanya rasa takut kepada Allah. Lah hari ini mah nggak usah sholat dulu, kita jalan-jalan sepuasnya. Waduh, tapi saya takut kalau saya nggak sholat, ternyata saya besok ninggalin sholat, belum sempat tobat, ribet urusan. Nah itu namanya takwa di dalam hati. Takut kalau tidak ibadah, takut kalau melakukan maksiat. Itu namanya rasa takut hati yang membuat kita berarti baik. Kalau udah ya gampang sholat mah besok aja, itu tandanya kita jelek. Udah, alah, kapan lagi, mumpung di Singapura ini nggak ada yang lihat tetangga, nggak ada yang ini, boleh kali. Nah kalau udah begitu, mohon maaf lahir batin, berarti pertanda buruk ada di diri kita. Yang ketiga, selanjutnya ini dia yang ketiga, bukan yang ketiga, yang selanjutnya, wa idza aradallahu bi'abdi syarr. Apabila Allah berkehendak kepada seseorang menjadi orang buruk, ja'ala faqrahu baina ainai. Allah menjadikan rasa kekurangan terus di hadapannya, bawaannya nggak pernah puas, merasa tidak cukup, baju ditumpuk banyak banget, batu cincin ngebludak dipakai mangga, jam tangan yang merah, yang kuning, yang hitam, yang silver, ngejejer, ada yang ini, ada yang ono, nggak pernah merasa puas. Nah ini ciri orang yang di dalam hatinya tidak akan baik, maka mohon maaf selalu kurang itu di pikiran kita. Saya mau sodakoh, tapi sayang duit saya, kalau dipakai sedekah nanti berkurang. Nah selalu begitu, mumpung
saya ada uang, saya mau sedekah, itu pertanda baik, itu pertanda baik. Gitu. Mari kita introspeksi diri kita. Kita digolongkan sama Allah ke yang baik, apa yang buruk. Makanya tadi saya adzan subuh sengaja, saya bilang saya adzan, saya pengen tahu, saya bilang mudah-mudahan jamaahnya banyakan, gitu kan gitu ya. Kenapa? Terkadang punten hati ini tidak tersentuh, Pak. Mau ke masjid itu berat bawaannya. Nah ini jangan-jangan pertanda buruk. Mau ke masjid berjamaah tuh ya Allah berat bener, padahal dekatnya luar biasa. Nah ini jangan-jangan pertanda buruk. Nah tapi kalau udah semangat ibadah, semangat bersyukur, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, insya Allah itu pertanda baik dalam diri kita. Selanjutnya, idza aradallah bi'abdin khairan, idza aradallah, apabila Allah berkehendak, bermaksud bi'abdin, kepada seorang hamba, khairan, Allah akan jadikan dia baik. Cirinya faqahahu fiddin, Allah akan menjadikan dia paham dengan agama. Ngaji itu langsung paham bawaannya, dikasih materi oleh ustadz ini langsung paham, oleh si ini langsung paham. Kalau dikasih pemahaman agama itu langsung cerdas. Kalau sudah cerdas, cirinya gampang. Ini orang paham agama apa enggak? Gampang nandainnya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Itu berarti orang pinter. Ada orang kunut nggak disalahkan, orang nggak kunut nggak disalahkan. Nah itu orang pinter agama. Kalau orang yang masih menyalahkan orang lain, yang benar saya, itu orang itu belum nyampe agamanya, pelajaran agamanya belum nyampe. Iya. Karena apa? Semua yang diamalkan oleh masyarakat itu aslinya ada dasar hukumnya. Tinggal dia ngikutin madhab siapa? Madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Hambali. Karena kita mau tidak mau, enak tidak enak, akan menggunakan madhab. Karena kalau ngikutin Rasul langsung, kita tidak bisa. Karena tidak bertemu dengan langsung dengan Rasul. Maka kita ngikutin madhab itu. Menurut pendapat ini begini, pendapat ini begini, mau tidak mau akan mentok ketemu dengan mazhab. Ustaz, saya mah tidak kunut. Kenapa? Ngikutin Nabi, bahwa Nabi tidak kunut. Akan mentok bahwa Nabi beberapa kali kunut, malah ada hadis sampai akhir hayatnya berkunut. Itu satu. Pak Ustaz, saya mah kunut teruslah. Masa nggak kunut? Nabi kan kunut terus. Ada hadis Nabi bahwa Nabi berkunut ketika tertimpa musibah. Jadi maaf, akan mentok. Nah pendapat-pendapat itu dibahasnya oleh imam madhab. Madhab ini mengatakan kunut adalah sunnah. Imam ini mengatakan kunut bukan bagian dari sunnah. Kunutlah ketika bulan Ramadan sholat witir, dan kunutlah ketika kena musibah. Jadi mohon maaf, jadi pendapat-pendapat ini gak usah diperdebatkan. Orang kaya, orang pinter ilmu, kaya ilmu, tidak akan menyalahkan si A, si B, si C. Pernah mungkin Bapak lihat ada orang tahiyat akhirnya gak kayak kita, tapi seperti tahiyat awal. Tahiyat akhirnya seperti tahiyat awal. Nggak apa-apa, biarkan. Emang ada ajarannya. Imam madhab yang mengajarkan tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama. Udah nikmatin proses itu. Jangan hobi sibuk nyalah-nyalahin orang. Begitu juga ada orang tahiyat akhirnya berdiri begini kayak saya. Ada yang begini. Ada yang begini. Udah nikmatin proses itu. Kalau saya dari kiai saya dulu, sebelum ada YouTube, dari zaman dulu saya belajar kecil, memang asyhadu an la ilaha illallah, berdiri langsung lihat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah sekarang mulai dibahas lagi oleh oleh ustadz-ustadz yang luar biasa. Kata Ustadz Adi Hidayat, ini dasar hukumnya ini dasar hukumnya ini dasar hukumnya ini. Ternyata Ustadz Adi Hidayat sama dengan saya, pakainya yang seperti ini, berdiri, diem, gitu ya. Silahkan. Itu jangan dijadikan persengketaan. Saya titip, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang,
di antara umatku adalah kasih sayang, bukan permusuhan. Saya nggak mau lah sholat di Al-Ikhlas. Emang kenapa? Tarawehnya 23 rakaat, males saya. Nah, saya mau nggak mau lah di Al-Ikhlas. Emang kenapa? 11, saya karobiyah 23. Jangan bilang begitu. Lakukan imam 11 ya kita 11, imam 23 ya kita 23. Beres, udah nggak usah dipikirin. Karena itu tidak menyalahi manapun, tidak menyalahi aturan manapun. Jangan merasa paling benar, karena yang paling benar hanya dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Sisanya kita mah hanya mengikuti. Itu ya. Wazahadahu fid dunya, ciri orang yang Allah akan jadikan baik. Wazahadahu fid dunya, dia selalu hati-hati dalam urusan dunia. Punten, beli pakaian hati-hati, beli makanan hati-hati, cara berbisnis hati-hati, cara ngeridit mobil hati-hati, cara berhutang hati-hati, cara bekerja hati-hati. Ini betul-betul nggak main-main. Orang yang Allah ingin jadikan baik, dia selalu hati-hati dalam urusan dunia. Saya tidak asal nerima gaji loh, maaf Bapak, ini yang ditandatangan sama saya uang apa ini? Ditanya, kan gaji saya udah ada, ini uang apa? Nah ditanya dulu, ini Pak bonus dari nguburin jenazah-jenazah COVID Pak, Bapak kebagian sekian. Nah ini bukan jatah saya ini, jangan diambil, silahkan bagi ke fakir miskin. Makanya mohon maaf, pesantren yang sedang saya bangun bukan gak mau nerima dari pemerintah. Saya lebih baik menganjurkan uang pemerintah diberikan saja ke fakir miskin, jangan digunakan buat bangun masjid atau pesantren. Lebih baik orang-orang miskin dikasih dari uang pajak kita daripada digunakan bangun masjid atau pesantren. Biarin masjid mah dibangun oleh masyarakat, biarin pesantren mah ladang sedekah buat masyarakat. Jangan dari itu. Makanya saya tidak pernah mengajukan proposal atau minta apapun ke pemerintah untuk bangun pesantren. Bukan saya antipati, bukan, tapi lebih baik uang itu digunakan buat fakir miskin. Orang-orang miskin yang kesulitan berikanlah dari pajak, bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun pesantren. Gitu, saking hati-hatinya kita. Itu caranya. Jadi mohon maaf ya, hati-hati dalam urusan dunia. Saya belum punya mobil nih ya, pengen ngeridit, belum punya motor pengen ngeridit. Tengok kreditnya syariah apa konvensional. Ini orang hati-hati loh, orang pinter. Saya nih kalau beli mobil konvensional ngeri ini, saya pakai terus masalahnya tuh ya. Nah ini haram apa enggak? Nah apa saya ada lagi solusi yang lain? Cari yang paling halal, jangan asal-asalan. Karena apa? Urusan dunia kalau kita haram akan dimakan oleh anak kita, akan dimakan oleh istri kita. Siap-siap perilaku istri anak kita akan haram. Tapi kalau halal dimakan sama anak sama istri, nikmatnya luar biasa. Gitu. Ustaz saya gajian bulan ini 10 juta, keluarkan 250.000 kasih ke fakir miskin. Kenapa? Ini urusan gaji, dibawa pulang harus halal. Walaupun sekarang sistemnya transfer, tetap keluarkan. Ya Allah, saya ambil di ATM 250.000, saya akan berikan ke fakir miskin. Kenapa? Biar nyampe ke rumah halal dimakan istri, halal dimakan anak, karena ada hak orang lain di sana. Begitu, itu baru orang hati-hati. Masuk restoran, ini yang masak siapa? Ini yang masak siapa? Oh Pak Ihsan ini restorannya, oke siap. Tapi ini lihat, ya masaknya cara begini, pakai minyak apa? Nah tinggalkan, jangan asal masuk restoran, tengok dulu. Jangan asal beli minuman, campuran minuman itu apa? Jangan-jangan ini enak di minuman, padahal campurannya tidak halal. Bahaya. Hati-hati ke anak-anak kita. Nah jangan asal nikmat. Kalau mau nikmat itu ajalah ke Batavia sana, ya gitu ya. Begitu. Jadi mohon maaf, jadi jangan sampai bapak-bapak hati-hati dalam segala hal. Begitu juga dengan pakaian. Alah, saya ini keren nih baju. Hati-hati, takutnya sutra. Kita nggak boleh. Tuh ya, biarkan istri kita yang pakai. Saya dapat hadiah baju bahan terbuat dari sutra. Udah buat mama, saya mah haram, nggak boleh.
Gitu, itu baru bener. Dapat emas, tuker cincin pernikahan. Hati-hati, emas ini haram dipakai kita. Maaf ya, tuker cincin mah boleh, tapi pakai lagi lah sama Anda, karena Anda calon istri saya. Anda boleh pakai ini, saya mah nggak boleh, haram. Nikah, habis nikah saling pasang cincin. Saling pasangnya mah sesaat nggak apa-apa, tapi langsung copot lagi. Udah nih mah buat DP rumah. Itu kasihlah ke istri. Ngapain kita pakai emas? Islam melarang. Bisa kok kita bergaya tanpa emas? Bisa kok kita bergaya tanpa sutra? Udah, silahkan. Itu ya, jangan pakai yang haram. Jangan rugi, tekor gitu. Begitu. Baik. Wa basarahu uyubah. Yang ketiga, ciri orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, wa basarahu uyubah, dia selalu melihat dan kebayang aibnya sendiri, bukan aib orang lain, tapi aib sendiri. Ya Allah, waktu saya muda kenapa sih saya lakukan itu? Nah, itu tanda baik. Ya Allah, kenapa sih kemarin saya lakukan itu? Itu tanda baik. Kenapa? Ada harapan bisa tobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Tapi kalau kita lupa, blank dengan dosa-dosa kita, itu pertanda buruk. Itu ya, gak pernah inget sama dosa sendiri. Itu bahaya. Yang diingetin dosa orang mulu, yang diingetin aib orang mulu, itu pertanda buruk. Jangan sampai kejadian. Iya, jadi tengok aib kita, jangan nengok aib orang lain. Ketika kita ingat aib orang lain, maka merasa diri lebih baik dari dia. Tapi ketika kita tengok aib kita, maka ya Allah, hina saya di hadapanmu. Mungkin anjing itu lebih mulia daripada saya. Kan ada seorang ulama mengatakan begitu. Ketika dia bertemu anjing, dalam hatinya, ya Allah, anjing ini bisa jadi lebih mulia daripada saya. Dia memati jadi tanah, saya memati di akhirat, dimintai pertanggungjawaban lagi. Dia mah tidak wajib ibadah, saya mau wajib ibadah, bisa jadi ibadah saya kurang baik. Begitu. Kita kan terkadang anjing najis tuh, bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Bisa jadi secara hakikatnya, walaupun aslinya manusia itu mulia. Ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya akal, tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yang paling hina. Illa ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman beramal soleh. Kalau orang sudah sempurna tapi tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka lebih hina dari binatang. Balhum adol, malah bisa jadi lebih sesat daripada binatang. Maaf, sejahat-jahatnya anjing tidak seperti jahatnya manusia. Anjing paling nyuri daging. Manusia yang dicuri bukan hanya daging, emas, berlian, uang, surat-surat tanah, dirampok semua. Anjing paling sekenyangnya perutnya dia, manusia langsung nabung segala disimpan. Nah itulah, punten, mohon maaf lahir batin. Makanya mari kita tengok aib-aib kita, ya, kekurangan-kekurangan kita. Jangan sibuk mikirin aib orang lain. Punten, itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, monggo saya tandai di sini. Silakan para jamaah sekalian, ada yang ditanya. Alhamdulillah. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik. Betul. Bagaimana suci kita mau tidur itu apabila kita sudah wudu baru tidur, itu sudah tersentuh. Baik. Berarti kan wudunya
Baik. Baik. Nah, terus yang kedua mengenai waktu. Ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Ustaz bahwa tidak kunut atau kunut itu adalah masing-masing, Mbak. Betul. Itu udah punya sendiri-sendiri. Tapi suatu saat saya pernah mendengar ceramah di TV bahwa kunut itu adalah sunnah yang diutamakan. Sehingga apabila tidak kunut itu maka seolah-olah diwajibkan itu sujud lagi. Baik. Sedangkan kita yang tidak kunut itu adalah memang tidak kunut. Baik. Nah, itu Baik. Ada seseorang yang sudah biasa dengan kunut, ketika ketemu dengan imam yang tidak kunut itu malah mengulang sholat. Baik. Paham. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustadz, sia-sia amat wudhu. Kan nanti juga bersentuhan dengan istri. Kan saya bilang seperti tadi, miring ke sebelah kanan, yang penting mulainya. Selanjutnya kita sudah gak masalah. Tidur wudhu dulu gak apa-apa, yang penting mulainya. Ternyata bersentuhan kulit dengan istri gak masalah, yang penting kita sudah niat mau tidur berwudhu dulu. Sama kasusnya contoh dari Nabi tentang mandi junub. Kan mandi junub urutannya bersihkan bagian kemaluan depan belakang dulu, lalu berwudhu dulu. Setelah berwudhu baru ngusap nyiram di kepala. Itu urutannya. Bayangkan Pak, padahal kita mau mandi pasti udah kesentuh ya yang lain. Kenapa sunnah wudhu dulu? Ternyata ada hikmah di balik wudhu itu. Masalah nanti sentuhan dengan istri nggak masalah, yang penting mulainya sudah suci. Itu satu ya. Jadi nggak usah dipikirkan akan bersentuhan. Yang penting bahwa kita sudah mulai tidur dengan berwudu dulu. Sekali lagi ini satu, yang pertama. Jadi nggak masalah sama sekali, nggak usah dipikirkan ujung-ujungnya bersentuhan, nggak apa-apa. Yang penting pas mau tidur wudu dulu, nggak masalah. Yang kedua, masalah kunut. Punten, betul yang menggunakan madhab Imam Syafi'i, kunut itu harus apabila dia sholat lupa kunut, padahal dia merasa bahwa kunut adalah bagian dari sunnah muakkadah, maka ada anjurannya untuk sujud sahwi. Sekali lagi, ini bagi yang biasa kunut. Bagi yang tidak biasa kunut ya nggak usah. Cuman ada pesan dari saya, ada pesan. Ini penting pesan ini, jangan sampai tidak diikutin. Apabila imam tidak kunut, maka makmum walaupun biasa kunut jangan pernah kunut, apalagi sampai ngulang sholat. Jangan, karena walaupun tidak kunut sholat sah. Sebaliknya, kita tidak pernah kunut, ternyata imamnya kunut, angkat tangan kita, aminkan. Karena kalau tidak ngikutin bisa batal sholat kita karena tidak mengikuti imam. Jadi disitulah toleransi madhab, artinya harus ngikutin imam. Sekali lagi, kewajiban ngikutin imam adalah wajib. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Imam diciptakan untuk diikutin. Saya khawatir kalau tidak mengikutin makmum jadi batal. Andai pun tidak mau ngangkat tangan, minimal amin. Kenapa? Khawatir bisa batal makmumnya karena tidak ngikutin imam. Saya kemarin ada yang merasa tersinggung dengan ucapan saya kemarin pas Ramadan. Saya bilang, Bapak yang sholat taraweh ketika imamnya 23, tolong ikutin sampai selesai, jangan pulang duluan, karena imam wajib diikutin. Kalau Bapak mau sholat yang 11, cari masjid yang 11 sehingga Bapak selesainya bareng dengan imam. Tersinggung.
berarti di masjid ini cuma 23 doang dong yang. Bukan itu, kasihan ke yang jadi makmum. Imamnya masih teriak jadi imam, dia udah ngopi di rumah. Padahal imam diciptakan untuk diikutin proses. Nah ini saya bilang, itu sempat ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Bukan nyinggung, hanya ngasih pelajaran. Kalau kira-kira tidak sanggup menyelesaikan atau mengikuti, silakan ikut yang 11. Ikutlah dengan yang 11. Nah, yang 23 ikutlah dengan yang 23. Selesaikan. Imam selesai sampai witir, selesaikan sampai witir. Gitu. Nah, ini banyak yang tidak selesai meninggalkan imam. Sekali lagi, ternyata ini juga disampaikan oleh Ustadz Mahlul Al-Hazmi, adik kelasnya Ustadz Abdul Somad, dalam pengajiannya. Ternyata sama pemikiran, pemahaman, kewajiban mengikuti imam sampai ke titik itu. Kecuali imamnya batal, jangan diikutin, batal. Tapi selama tidak melanggar aturan, artinya contoh kunut kan bukan melanggar aturan, itu mah ada aturannya, sunnah, maka silakan lakukan. Gitu. Sekali lagi saya mengajarkan bapak-bapak, imamnya tidak kunut, jangan pernah kita kunut, jangan, apalagi sampai ngulang sholat, jangan. Karena dengan tidak kunutnya kita ngikutin imam sudah tepat, sudah sangat tepat. Karena kewajiban ngikutin imam itu harus, itu ya. Jadi jangan seperti Pak Rizal tadi sampaikan, sampai ngulang sholat, itu mah nggak tahu ilmu namanya, nggak tahu ilmu. Orang yang berilmu tidak pernah mengajarkan begitu, karena tidak pernah ada ajarannya seperti itu. Nggak ada istilah sholat ulang, nggak ada. Yakinkan saja imam, kecuali maaf, imam bacaan Fatihahnya hancur, bapak mau keluar dari berjamaah gak masalah. Ya Allah, ini mah gak sah nih sholat. Nah udah, itu boleh. Tapi kalau masalah kunut, sekali lagi jangan sampai dipermasalahkan, karena ini termasuk sunnah yang boleh dilakukan, boleh tidak. Ustadz, saya biasa kunut, lalu gak kunut, gak apa-apa, gak batal sholat kita. Saya buru-buru Pak Ustadz nggak kunut, atau saya lupa nggak kunut, nggak apa-apa. Cuman kalau masih ingat sujud sahwi, bagi orang yang biasa kunut, sujudlah sahwi, gitu. Tapi andai pun tidak sujud sahwi, nggak apa-apa. Bukan berarti sholatnya tidak sah, sah sholatnya, karena kunut bukan rukun sholat. Sekali lagi, kunut bukan rukun sholat. Ini sering di tempat-tempat lain, sering kejadian, itu selalu dipermasalahkan. Jangan dipermasalahkan, nikmatin perbedaan, nikmatin proses. Cuman saran saya begitu, tergantung imam. Imam kunut, imam gak kunut, jangan. Udah gitu aja. Karena imam diciptakan untuk diikutin. Di Mekah itu kalau udah kunut hampir setengah jam gitu, kalau udah kunut pegel itu, masya Allah, mintanya segala macam, dan kita kagak ngerti ini minta apa, jadi pegel kitanya. Gitu ya. Kalau ngerti kan enak sebenarnya. Makanya orang Mekah kalau lagi kunut nangis karena ngerti. Kita nangis karena lama, kan begitu. Gitu ya. Jadi beda. Itu kalau imam Masjidil Haram kalau udah kunut, Pak, Allahu Akbar, masya Allah, segala macam, termasuk Indonesia didoain sama dia. Allahu Akbar, tabarakallah. Ada lagi yang mau diskusikan? Mangga silakan Pak Rizal lagi. Baik, mangga. Betul. Kalau tidak ada masjid 11 di sana, berarti setelah Isya itu pulang. Baik. Setelah 8 rakaat. Baik. Kalau izin berarti setelah Baik. selama bulan Ramadan. Baik. Baik. Terima kasih. Tetap sekali lagi, bagi orang yang punya keyakinan 8 rakaat lebih baik berjamaah di masjid. Ternyata dia berhenti sampai 8 pulang, nggak masalah. Sekali lagi, dibalikin lagi dengan ucapan saya tadi, dibalikin lagi, belum selesai. Berarti ucapan Ustaz tadi salah? Bukan. Maksudnya kalau masih ada alternatif masjid yang lain yang dekat kejangkau, lebih baik ngikutin imamnya sempurna. Paham maksudnya Pak? Nah yang kedua saya titip, andai pun Bapak 8, ini ada seorang yang mengamalkan ini, maka silahkan Pak, setelah 8 rakaat berhenti, nunggu sampai imam witir. Bagian witir Bapak ikut lagi nanti. Itu yang paling bagus. Ini dilakukan oleh seorang ahli ibadah, Pak Haji Maman Erawan.
Beliau ketika 8 rakaat dia nunggu dulu, selesai 8 nunggu, baca Quran di belakang. Nah, bagian witir dia ngikut. Itu yang bagus. Sekali lagi, bukan berarti tidak sah sholatnya, tapi secara etika pelaksanaan, ada etika berjamaah, itu lebih baik kalau masih ada pilihan yang 8 berselesai sampai selesai, ikutin itu. Tapi kalau nggak ada pilihan, lebih baik tetap, karena sholat sunnah tarawih lebih baik berjamaah, ikut saja berjamaah di masjid, nggak apa-apa ya. Tapi ada etika lagi, selesai 8 tunggu sampai imam witir, bagian witir ikut. Itu jadi tarawihnya 8 rakaat berjamaah, witirnya pun berjamaah. Sekali lagi, ini etika, malah boleh aslinya kita 8 rakaat, witirnya besok aja sekalian tahajud, sebenarnya nggak masalah sama sekali. Itu ya. Ini referensi ini, dasar-dasar hukum ini kuasai dulu sehingga kita nikmat menyajikannya dan tidak merasa paling benar dan tidak menyalahkan orang lain. Pak Ustadz, saya mah ikut taraweh lah 20 rakaat, witirnya nggak ikut. Emang kenapa? Besok mau tahajud lagi, gitu ya? Mau tahajud lagi. Kenapa? Nanti witirnya habis tahajud sebelum makan sahur. Ya silahkan, gak ada masalah. Cuman mumpung bisa berjamaah, kan lebih gede pahalanya witirnya berjamaah. Gitu maksudnya, lebih ke sana. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kalau nggak ada lagi, saya udah ngelihat jejeran apa di sana, jadi dipercepat saja. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tatawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salahnya saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.